Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Nurisnaini Sridiasih dengan NIM A1C221022 dari kelas R002 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Agama 2 dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Sobri SPDI MPD. Soal nomor 1 yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, rukun iman. Rukun iman berhubungan dengan kesempurnaan keimanan seseorang. Rukun iman mencakup 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang kedua yaitu rukun Islam. Rukun Islam berkaitan dengan sempurnanya keislaman seseorang. Rukun Islam mencakup 5 perkara. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa. Dan yang kelima, menunaikan haji bila mampu. Yang selanjutnya adalah rukun ihsan. Rukun ihsan adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang beribadah di hadapan Tuhannya. Rukun ihsan mencakup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, namun sesungguhnya Allah menyaksikan apa yang kita perbuat. Rukun ihsan ini meliputi beberapa perkara, yaitu takwa, tawakal, ikhlas, sholat, zakat, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, serta bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Soal yang kedua yaitu bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Yang pertama ada sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang harus ada pada Allah. Allah mempunyai 20 sifat wajib, yaitu yang pertama wujud artinya ada, qidam artinya awal, baqa artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan ciptaannya, qiyamuhu binafsihi artinya dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun, wahdaniyah artinya esa atau tunggal, qudrat artinya berkuasa atas segala sesuatu, iradat artinya berkehendak, ilmun artinya maha mengetahui, hayat artinya maha hidup, sama artinya maha mendengar, basar artinya maha melihat, kalam artinya berfirman, qadiran artinya berkuasa, muridan artinya berkehendak, aliman artinya mengetahui, hayyan artinya hidup, sami'an artinya mendengar, basiron artinya melihat, dan mutakaliman artinya berkata atau berfirman. Yang kedua ada sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tiada zatnya. Ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, adam artinya tiada, hudus artinya baru, fana artinya binasa, mumatsalatul lil hawadisi artinya menyerupai makhluknya, qiyamuhu li ghairihi artinya berdiri dengan yang lain, ta'adud artinya lebih dari satu, azizun artinya lemah, karahah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, samaun artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu, kaunuhu ajizan artinya zat yang lemah, kaunuhu karihan artinya zat yang terpaksa, kaunuhu jahilan artinya zat yang bodoh, kaunuhu mayyitan artinya zat yang mati, kaunuhu asama artinya zat yang tuli, kaunuhu ama artinya zat yang buta, dan kaunuhu abkama artinya zat yang bisu. Selanjutnya ada sifat wajib bagi Nabi. Yang pertama ada sidik yang artinya benar, amanah yang artinya sosok yang dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan wahyu dari Allah baik itu perintah maupun larangan, dan fatonah artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahil bagi Nabi antara lain ada khizib yang artinya bohong atau berdusta, khianat yang artinya tidak dapat dipercaya,
al-kitman yang artinya menyembunyikan rahasia, dan al-baladah yang artinya bodoh. Soal yang ketiga yaitu bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Tata cara pelaksanaan sholat mayit perempuan. Yang pertama adalah membaca doa niat sholat mayit perempuan yang berbunyi usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratan faradul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Setelahnya langsung takbir pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya takbir kedua membaca salawat atas Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir ketiga dengan membaca doa Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selanjutnya yaitu takbir keempat dengan membaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Yang terakhir tutup dengan salam ke kanan dan ke kiri, masih dalam posisi berdiri. Soal yang kelima yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari 3 kata, yaitu ahlun yang artinya keluarga, golongan atau pengikut, komunitas. Yang kedua, sunnah yang artinya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu al-jamaah, yang artinya apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari ketiga kata tersebut disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Menurut Syekh Hasyim Asy'ari dalam Zidayat Ta'liyat, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat atau al-fiqrah an-najiyah. Saat ini kelompok tersebut terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Pokok sunnah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh pada apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti mereka serta meninggalkan bid'ah. Segala bid'ah itu sesat. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah pada bidang akidah atau ubudiyah berkembang menjadi berbagai bidang seperti syariah atau fikih dan tasawuf. Dalam bidang akidah mengacu pada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, sedangkan dalam fikih atau hukum Islam mengacu pada salah satu 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Segala hukum yang dipandang harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Adapun 4 hukum akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya yang pertama, akidah tauhid, yakni salah satu akidah yang berpangkal pada tafwid dan ta'wil yang mu'tabar. Yang kedua, akidah fikih didasarkan pada 8
Madzhabul Arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Rahawih, dan Auzi. Yang ketiga, akidah negara, yaitu keputusan ijma' umat yang menitik beratkan kepada kemaslahatan. Dan yang keempat yaitu akidah tasawuf. Tasawuf atau thariqat, apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sahabat Nabi yang dipandang benar. Soal yang kelima yaitu jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan kajian filsafat ilmu yang bernama epistemologi atau teori tentang ilmu pengetahuan. Dalam Islam, pembicaraan mengenai hubungan agama atau Islam dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu agenda utama dalam islamisasi ilmu pengetahuan. Alasan ilmu perlu diislamisasikan ada 3 perkara. Yang pertama, Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Seperti yang telah disinggung bahwa baik iman, ilmu, dan amal merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, ilmu itu sendiri merupakan perintah agama untuk mencarinya, sekalipun hingga ke negara Cina. Yang kedua, pada kenyataannya, di Barat telah terjadi pemisahan yang sangat ekstrim antara ilmu dan agama, sebagai akibat dari adanya sekularisasi segala bidang, termasuk pada sekularisasi ilmu dan agama. Dan yang ketiga, akibat sekularisasi yang terjadi di dunia barat berpengaruh luas pada kesadaran mengenal konsep ilmu yang sekuler, yang kenyataannya tidak dapat dihindari mewarnai seluruh kesadaran umat manusia mengenai konsep ilmu, termasuk oleh dunia Islam. Memadukan Islam dengan ilmu pengetahuan adalah satu pemikiran yang didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks keislaman merupakan suatu keharusan bagi kelanjutan peradaban umat manusia yang harmonis di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam hal pengkajian berbagai fenomena alam. Beberapa ilmuwan muslim yang telah mengukir namanya di dalam sejarah ilmu pengetahuan adalah merupakan bukti tentang bagaimana Islam sebagai agama universal yang sangat konsen dengan pengembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman. Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bencana, iman tanpa ilmu gelap. Dengan demikian, harus dilakukan pengkajian fenomena dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks mempertebal iman, takwa, dan sikap rohaniah kepada Tuhan, dengan berpijak pada sejarah bagaimana kejayaan Islam dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan sejak zaman pertengahan hingga sekarang adalah merupakan kesinambungan dan perubahan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.